Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul di sini untuk devotion pada hari ini. Saya juga mau menyapa yang sedang mengikuti ibadah melalui Zoom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk ibadah devotion hari ini tanpa kurang suatu apapun. Berkati ibadah kami pada hari ini, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dapat menjadi rema dalam hidup kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, tim yang bertugas supaya dapat berjalan tanpa kurang suatu apapun. Berkati pula rekan kerja kami yang tidak dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini tema ibadah kita adalah inovasi dalam konteks spiritual dan praktis yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Jusak Wijaya. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menaikkan satu pujian berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, benar seperti pujian yang baru saja kami lantunkan, dan kami imani bukan hanya sampai di dalam ruangan ini saja, tetapi boleh sampai ke hadirat Tuhan dan menjadi dupa yang harum, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan oleh Roh Kudus akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu di sini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang mengikutinya lewat Zoom, semuanya di dalam penyertaan tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga bukan hanya sebagai seorang yang fasih lidah, tetapi juga benar menjalankannya dalam kehidupan hari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Tema kita adalah bicara tentang inovasi dalam konteks spiritual dan praktis, ya, praktikal gitu ya. Dari Yesaya 43 ayat 19. Teman-teman dikasih Tuhan, ada satu kecenderungan yang manusiawi banget gitu ya, yang sering kita alami dan kita sangat mudah terkotak atau terpenjara oleh masa lalu. Yaitu ada dua jenis penjara yang boleh saya katakan sini. Penjara masa lalu pertama adalah penjara karena kegagalan. Dan itu menjadi trauma. Mungkin kita pernah terluka. Kita juga pernah gagal berbisnis atau pernah dikecewakan oleh teman hidup, dikecewakan oleh pimpinan, dikecewakan oleh teman kerja kita, dan banyak hal lain. Dan itu membuat kita menjadi sangat trauma. Lalu kita merasa, apa? Hidup saya sudah selesai. Tidak ada harapan lagi. Lalu yang kedua apa teman-teman? Yaitu penjara kesuksesan masa lalu. Kita sudah merasa metode dengan metode yang sudah kita jalani sekian puluh tahun, dan kita anggap itu terbaik, dan kita masuk dalam satu comfort zone, sehingga kita anti terhadap perubahan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, kita melihat kondisi inilah yang dialami oleh bangsa Israel saat Nabi Yesaya menuliskan kitab ini. Mereka berada dalam pembuangan Babel. Mereka merasa sudah habis, gersang, dan tidak punya masa depan. Mereka terjebak dalam memori masa lalu yang indah, waktu mereka di Yerusalem, ya. Dan sekaligus pada acara yang sama juga, mereka meratapi tembok kota yang sudah hancur. Kenapa? Ini menjatuhkan wibawa mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang menyaksikan bagaimana tembok yang menjadi perlindungan, menjadi simbol perlindungan ini umat, itu sudah roboh. Dan mereka sangat merasa dipermalukan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan,
Boleh dikatakan bangsa Israel saat itu berada di padang gurun. Nah, waktu di padang gurun ini, ya, kehidupan itu mereka merasa begitu terpuruk. Tapi teman-teman, kita lihat apa? Di tengah situasi yang gersang dan buntu itu, Tuhan datang dengan sebuah proklamasi yang begitu menyentak dan radikal. Coba kita akan lihat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian, firman-Nya, janganlah, sebenarnya ayat 19 saja, tapi 18 saya sengaja sampaikan supaya itu menjadi bagian di dalam khotbah ini. Firman-Nya demikian, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat padang gurun, ya, dan padang belantara itu di dalam konteks bahasa aslinya itu menceritakan bukan sekedar padang yang kita bayangkan, tetapi itu menjelaskan tentang bagaimana orang di dalam situasi seperti itu mereka kehilangan arah, no direction sama sekali, ya, nggak ngerti kenapa. Sama seperti kita kalau di tengah laut, ada di tengah padang gurun, lihat sejauh mata memandang itu hanya padang gurun, padang pasir, ya. Lalu walaupun kita lihat ada sampai orang-orang sudah begitu frustrasi, mereka bisa melihat di padang gurun itu ada mata air. Tapi itu ternyata hanya fata morgana. Nah, teman-teman kasih Tuhan, kata kunci yang kita baca di sini adalah sesuatu yang baru. Ya, dalam dunia modern hari ini kita sering mendengar kata inovasi. Itu sesuatu yang baru. Nah, apa maksud inovasi? Inovasi ini secara umum adalah memperbaharui, meningkatkan, atau menerapkan ide atau invention ya, yang sudah ada agar memiliki nilai guna atau nilai jual yang lebih tinggi. Ya, dalam hal yang sederhana misalnya, ya, kalau dari beras, ya, orang bisa jual beras. Harganya berapa sekarang beras 1 kilo? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Hah? 5 kilo? 9.000. Oh, 5 kilo 95.000 ya. Nah, teman-teman, 5 kilo itu kalau dimasak di nasi jadi berapa? Nah, ini yang dikatakan menambah added value, ya. Beras 5 kilo diubah jadi nasi, dijual di restoran jadi berapa? Ya. Nah, itu harganya berlipat ganda added value-nya. Lalu kemudian bukan sekedar nasi putih saja, dibuat jadi nasi goreng, lebih bertambah lagi. Ya. Kalau pesan nasi putih biasanya hanya 10.000. Ya, kalau udah jadi nasi goreng bisa 30.000 begitu. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi ini satu inovasi yang sederhana. Tetapi dalam konteks yang lebih luas kita melihat apa yang kita pegang saat ini, yaitu yang disebut HP. Kalau di luar negeri orang bilang HP, handphone nggak ngerti. Mereka taunya mobile phone, ya. Jadi mulai dari telepon rumah, lalu ke mobile phone, ya, telepon yang bergerak atau handphone, lalu inovasi timbul lagi apa? Smartphone. Jadi teman-teman kita melihat di sini inovasi adalah mengambil invention telepon, lalu dengan menambahkan internet, kamera, dan layar sentuh menjadi inovasi, akhirnya menjadi smartphone, teman-teman. Sehingga ada orang yang lebih takut kehilangan smartphone, ketinggalan smartphone daripada ketinggalan dompet, ya. Ya enggak? Ada orang bawa dompet, enggak bawa handphone, lalu buru-buru pulang. Tapi kalau ada bawa smartphone, enggak ada dompet, lupa bawa, smartphone masih bisa untuk mengeluarkan uang, begitu ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, lalu juga kita melihat contoh adalah lampu LED, ya. Lampu LED itu mengembangkan bola lampu Edison, Thomas Alva Edison, menjadi lebih hemat energi dan lebih tahan lama. Inilah inovasi. Kemudian juga kita melihat aplikasi ride hailing yang seperti kita kenal sekarang, Gojek atau Grab, ya. Itu menggunakan invensi internet, ya, dengan GPS dan smartphone, lalu mengubah cara orang memesan barang, ojek, yang disebut ojek. Dan kita melihat dengan bisnis online begini, ya, sekarang sudah mengambil pangsa pasar dari bisnis yang dilakukan onsite, sekitar 30-40%. Ya, kalau saya cek beberapa banyak orang datang ke mall. Saya biasanya kalau pulang sore, ya, ke mall bukan untuk belanja,
Karena kebetulan rumah saya di Puri dengan Lipo Mall Puri itu hanya 9 menit. Saya jalan ke sana langsung jalan kaki itu. Karena nggak sempat jalan pagi ya. Dari lantai 1 terus muter sampai lantai list dengan kecepatan sekitar 5,5 sampai 6 km per jam speednya. Sampai ke atas, lalu turun lagi ke bawah 1 jam. Pulang sudah begitu ya. Nah saya lihat itu para pramuniaga, mereka berdiri depan toko. Pak masuk begitu. Waduh saya pikir, saya tanya, gimana pendapatannya? Lesu dia bilang. Karena mereka hanya ngarepin dari Sabtu Minggu aja waktu weekend. Hari biasa, boleh bilang itu tempat yang paling enak untuk kita datang untuk ngadem, ya, untuk olahraga. Cuman hasilnya terlalu dingin, teman-teman. Nah, terus kemudian kita melihat innovation atau inovasi ini dari sudut pandang rohani kita melihat adalah tadi kita lihat dari sudut pandang ini pengertian bahasa umumnya ya. Tapi dari sudut pandang rohani kita lihat adalah merupakan satu transformasi, pembaruan dan relevansi pelayanan. Khususnya saat ini kita menyoroti inovasi bukan sekedar istilah teknologi atau bisnis. Tetapi dari sudut iman Kristen dan di hadapan Tuhan, kita akan melihat inovasi adalah kemampuan spiritual dan praktis untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan bergerak maju mengikuti tuntunannya. Meninggalkan cara-cara lama yang sudah tidak efektif. Teman-teman yang kasih Tuhan, inovasi yang paling dekat dengan konsep dalam Alkitab dalam kehidupan pribadi adalah di dalam pemulihan atau yang kita kenal sebagai redemption dan pembaharuan hidup di dalam kekristenan. Jadi kita melihat inovasi adalah tentang mengambil apa yang sudah ada lalu memperbaharuinya agar berdampak lebih besar, lebih relevan dan membawa kebaikan bagi sesama. Nah, saya ajak melihat pertama dari sudut pandang rohani. Dalam kehidupan pribadi, orang Kristen diajarkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan mengalami pembaharuan budi. Di dalam Roma 12, kita lihat ya. 12, silakan ditampilkan, Pak. Ini adalah inovasi, teman-teman. Jadi, dikatakan dalam Roma 12, yang dibaca tadi ayat 1 dan 2, intinya dikatakan adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Nah, kenapa ajakan ini yang dilakukan oleh Paulus? Dasarnya dalam Roma 12 ayat 1. Paulus mau ingatkan apa? Demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus memperluas kata ibadah bukan sekedar di gereja, bukan sekedar waktu devotion di hari Jumat, tetapi seluruh kehidupan kita harus ada satu perubahan, ya, pembaharuan budi kita. Karena apa? Didasarkan oleh pengorbanan Kristus. Kemurahan Allah yang apa yang sudah kita dapatkan. Bukan sekedar dapat keluarga, istri yang baik, suami yang sangat teladan, lalu anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan itu saja, saudara. Kemurahan Allah yang terutama adalah bukan juga kita dapatkan bonus dari itu, ya itu bagian daripada kemurahan Allah. Tapi kemurahan Allah yang paling besar adalah bagaimana status saudara dan saya, kita yang adalah berjalan tanpa harapan, menuju pada kebinasaan. Tetapi karena Yesus Kristus mau mati menebus dosa saudara dan saya, akhirnya kita mempunyai masa depan yang cerah. Dan atas dasar itulah dikatakan oleh Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup. Yesus mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang dimana dia harus mati. Tapi saudara dan saya, karena Yesus mati, kita boleh mendapatkan kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, berarti secara ini disebut sebagai inovasi spiritual, yaitu bagaimana mengubah cara hidup lama yang tidak efektif menjadi hidup baru yang berbuah. Pernah nggak teman-teman pikirkan, mengapa saya hari ini sudah terima Yesus? Mungkin Pak Heru, Pak Yusmanto ditanya udah berapa tahun terima Tuhan? Dari umur berapa? Kira-kira kemarin ada 10 tahun? Lebih, ya. Pak Heru ada 20 tahun? Lebih. Pernah nggak saudara pikirkan, mengapa saya telah terima Yesus Kristus di tengah dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin berdosa, lalu saya tetap menjalani kehidupan yang ada ini? Bukankah sebaiknya saya bertemu dengan Tuhan? Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan Paulus. Di dalam Filipi 1 dia katakan, aku harus memilih apakah tetap bersama dengan kamu
atau langsung bertemu dengan Tuhan. Yang menjadi kerinduan Paulus adalah bertemu dengan Tuhan. Tetapi demi untuk saudara-saudara seiman, dia rela untuk tetap hidup di dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena saudara yang kasih Tuhan, waktu kita diselamatkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan sekedar itu saja, saudaraku. Ciptaan yang baru yang Tuhan inginkan apa? Supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan menjadi untuk menggenapi rencana keselamatan yang Tuhan siapkan. Mungkin kita bilang, wah, Tuhan pintar juga ya menyelamatkan saya untuk bisa memperalat saya ya untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Kalau kita pikir begitu, kita sungguh sangat salah dan keliru. Kenapa? Saudara, waktu Tuhan izinkan kita untuk menggenapi rencana keselamatan Tuhan, untuk menginjili, itu adalah satu privilege yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Saudara, jujur aja ya, saya harus belajar dari anak saya. Anak saya itu yang sekarang jadi hamba Tuhan dan pelayanan di Bogor, Yulia, dia itu nggak pernah ada satu hari itu dia nggak bawa traktat. Dan nggak pernah ada satu hari memberitakan tentang kasih Kristus. Yang kadang-kadang saya bilang, kamu hati-hati loh. Kamu di daerah Sentul di Bogor, membahayakan diri kamu. Kamu ketemu orang-orang yang mungkin tahu, oh ini orang-orang yang ini apa, yang melakukan kristenisasi. Nanti kamu jadi sasaran kejahatan. Dia tenang aja dijalankan. Dan terakhir contoh kemarin, misalnya saya temani dia untuk beli batik ya, di Tamrin City. Dia setelah beli batik sudah oke. Saya duduk dengerin dia ngomong apa. Dia tanya kepada mbak yang jual, ya, mbak, 2 orang itu yang berjilbab, pernah nggak mendapatkan pertanyaan yang sulit? Sini mikir ya, mulai dari situ masuknya. Ini inovasi nih teman-teman. Saya dengerin gitu ya. Terus mbak, ini mbak paling bahannya dari apa? Oh, apalagi yang lebih sulit? Ditanyakan lagi mana harganya mahal. Ada lagi yang lebih sulit Kak? Belum pernah. Nah, pernah nggak kamu dapat pertanyaan sulit? Hidup kita ini mau menuju kemana? Apa tiap hari jalan seperti ini? Pernah terpikir nggak? Dia nggak bisa jawab, saudara. Nah, karena waktu singkat terus dia ngomong itu, langsung dikasih traktat. Coba kamu baca ya, gitu. Nah, traktatnya tinggalkan. Nah, hidup ini mau kemana gitu ya? Nah, lalu kemudian pergilah. Kebetulan saya ke toilet sebentar. Ya, ada yang tertinggal. Itu apa? Tumblernya anak saya datang. Saya lihat itu, dia lagi baca anak itu di bawah itu. Teman-teman yang kasih Tuhan, belum tentu dia terima Tuhan. Tapi paling tidak kita sudah jadi dipakai Tuhan untuk agent of changes, tahu nggak? Mungkin dia akan berpikir, dia merenung. Dan kita percaya, firman Tuhan nggak langsung bekerja saat itu. Mungkin ada orang lain lagi yang datang mengingatkan dia, atau oleh pengalaman hidup yang dialami, disitulah dia terbuka untuk menerima Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu waktu Yesus memanggil Simon Petrus sebagai fisherman, Tuhan ingin dia mereka, dari sekarang, kamu bukan lagi fisherman, tapi fisher of men. Bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saudara, ini satu privilege kalau Tuhan izinkan. Nah, masalahnya adalah, pernah nggak kita pikirkan? Sampai hari ini, saya sudah terima Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup saya? Pasti satu, menggenapi rencana Tuhan. Sudahkah kita siap dipakai Tuhan? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pelayanan, ya, inovasi diperlukan kabar baik, ya, yaitu Injil, agar tetap relevan di dalam setiap zaman. Menggunakan media sosial, khotbah digital, atau teknologi gereja adalah bentuk inovasi secara metode. Tetapi kita percaya tidak akan pernah mengubah esensi daripada kebenaran, pesan yang disampaikan. Kita lihat contoh Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus di dalam menyiapkan firman Tuhan? Beberapa pengertian doktrin yang mendalam, menggunakan banyak perumpamaan. Tuhan mengatakan apa? Pakai penaburan, taburan, dengan benih, lalu memakai pukat, lalu ragi, untuk apa? Menjelaskan konsep kerajaan Allah yang abstrak, agar mudah dipahami masyarakat masanya itu. Teman-teman, itulah cara yang Tuhan ingat dipakai. Nah, hari ini ya, kita akan belajar bagaimana menerapkan inovasi ini. Baik secara spiritual di dalam hati kita, maupun secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bagaimana kita mengelola berkat dan aset yang Tuhan percayakan. Teman-teman kasih Tuhan, bicara tentang dimensi spiritual, inovasi dimulai dari cara memandang, yaitu melihat dengan iman, sesuai firman Tuhan. Coba kita lihat slide berikut, Yesaya 43, ya.
Teman-teman lihat ya, dikatakan dimulai dengan kata lihat ya. Firman jangan ingat ini ayat 19 ya teman-teman ya. Lihat. Nah teman-teman, mengapa Tuhan tidak katakan kerjakan, tetapi lihat, yaitu supaya untuk melakukan satu inovasi spiritual selalu dimulai dengan cara kita memandang situasi yang ada. Ya, kenapa? Kalau kita langsung kerjakan tanpa melihat situasi yang ada, kita nggak mengerti apa yang kita hadapi dan bagaimana kita harus keluar. Nah, teman-teman, kita melihat ya, di dalam memandang situasi ada beberapa poin. Dikatakan pertama, jangan terpaku pada masa lalu. Nah, sebelum ayat 19, di ayat 18 dikatakan Tuhan berkata, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Teman-teman dikasih Tuhan, seringkali penghambat terbesar bagi kita untuk melihat perkara baru adalah karena kita terlalu nyaman atau terlalu trauma dengan masa lalu kita. Kita lihat contohnya siapa? Paulus. Paulus pernah berkata, di antara orang kudus, aku adalah orang yang paling berdosa. Di antara para rasul, aku adalah orang yang paling hina. Di antara orang paling berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa. Itu yang Paulus bisa confess, ya, akui. Kenapa? Dia sadar, teman-teman, bahwa setelah dia terima Kristus, betapa jahatnya dia. Dia pernah menganiaya orang-orang Kristen. Bahkan dia ikut terlibat dalam pembunuhan Stefanus sebagai martir. Dan mengingat itu teman-teman sampai dia merasakan dirinya itu tidak layak. Lalu teman-teman, banyak gak orang seperti itu? Banyak. Banyak orang yang pikirkan, aduh, saya ini mantan pelacur. Maaf ya, saya ini bekas pemabuk. Saya ini bekas penjahat. Lalu waktu melayani, dia merasa dihakimi. Ya, saya ada satu jemaat waktu di Perth, dia seorang mantan orang Tionghoa, tapi anggota RPKAD. Dulu RPKAD ya, sekarang apa namanya? Kopassus ya. Teman-teman, itu kalau sampai umurnya sudah 70 waktu itu. Saya pegang tangan itu kenceng sekali. Saya bilang, kok masih kenceng aja? Dia bilang, dia tiap hari dia push up. Berapa lama Pak? 30 kali ya? Tebak berapa? 100 kali teman, minimum itu. Dia push up. Dan dia ceritakan bagaimana dia punya masa lalu itu begitu menakutkan. Waktu dia dikirim ke Aceh, dia pernah diminta membasmi semua gerombolan pengacau keamanan. Sampai nggak pandang bulu. Bukannya laki-laki, wanita. Dia bilang, saya pernah tembak Pak. Wanita itu dari kepalanya di sini. Di hadapan saya katanya. Ya. Dan dia bukan sekedar ini. Dia ahli untuk lempar pisau itu. Di mana temannya berdiri di situ dan dia lempar. Itu dia udah kuasai semuanya. Tapi dia bilang, setelah saya bertobat, itu terus mengganggu dia. Tiap malam seperti dia ini. Minta tolong terus doakan. Teman-teman, kadang-kadang ini yang membuat orang itu akhirnya masa lalu dia ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus tadi itu betul mengenai diri dia. Tapi kita lihat Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya, dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Jadi teman-teman, Paulus tidak melihat masa lalu dia, tidak melihat masa kelam dia, tapi dia bilang, aku lupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, apa yang Tuhan sediakan untuk dia kerjakan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya melepaskan kegagalan atau kenyamanan masa lalu yang kita alami, seperti Rasul Paulus. Nah, inovasi rohani ini teman-teman, ini menuntut kita untuk sengaja melupakan. Tanda harus diingat, bukan melupakan semua kebaikan Tuhan yang kita alami, tapi melupakan segala hal yang tidak perlu agar kita fokus kita tidak terbagi dalam mengejar visi baru Tuhan. Teman-teman ingat tentang Yusuf kan ya? Yusuf di penjara. Sebelum di penjara, dia dibuang ke dalam sumur oleh keluarganya. Lalu kalau Anda ada di situ, saya pernah pikirkan kalau mengalami itu gimana ya kira-kira ya? Sangat benar sedih ya. Kenapa? Saudara sendiri buang dia ke dalam sumur. Dan satu dalam keadaan gelap begitu, Tuhan gak kasih video, sup, tenang ya, nanti kamu akan jadi seperti ini. Gak ada teman. Dia hanya lihat dinding sumur itu gelap. Yang dia tahu apa? Waktu diarahkan pandangannya ke mulut sumur, dia ada langit biru.
Dan dia percaya apa yang dikatakan oleh nenek moyangnya, Abraham, Ishak ya, bahwa Allah ada di sana melihat keadaan dia. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan Yusuf. Singkat cerita, dia tetap menjalankan hidup dia bergantung dan bersandar pada Tuhan. Sehingga dikatakan dia tidak berdosa. Bahkan ketika dia diajak berzina oleh istri Potifar, dia bisa mengatakan, bagaimana aku melakukan dosa yang begini besar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan istri Potifar. Dan untuk itu dia harus mengorbankan apa? Semua jabatan yang ada. Teman-teman kita bayangkan, semua kepahitan, keterpurukan di dalam Yusuf itu bertubi-tubi. Ya, mulai dari siapa? Saudaranya ini, saudara kandung dia, satu bapak. Lalu akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir. Kira-kira kamu di dalam posisi itu apa yang akan kamu lakukan? Waktu ini saudara-saudaranya tahu bapaknya meninggal, di dalam Alkitab dikatakan mereka begitu ketakutan, teman. Kenapa? Yusuf selama ini jaga kita baik-baik karena bapak masih ada. Sekarang bapak sudah tidak ada, apa yang akan kita alami? Saya percaya alasan seperti itu juga kita alami, bukan? Kalau kita di tempat posisi saudara Yusuf, sampai mereka datang dan mereka minta pengampunan. Tapi Yusuf bilang apa, teman? Kamu mereka-rekakan yang jahat padaku, tapi Tuhan merekakannya bagi kebaikan seluruh bangsa. Itu bangsa Israel. Dengan Yusuf menjadi raja muda di Mesir, dia akhirnya menyelamatkan bangsa itu dari bahaya kelaparan. Teman-teman, inilah dia waktu kita melupakan semua masa lalu kita, melupakan segala hal-hal yang keterpurukan kita, hal-hal yang sangat pahit, kita baru bisa melihat visi baru Tuhan. Kenapa Tuhan saya ditempatkan di sini? Waktu kita melihat itu, kita lupakan apa yang di belakang, bukan memikirkan this is the time to make revenge. Ya, kamu pernah memperlakukan aku seperti ini, aku ada dalam keadaan kekuasaan di tangan, aku akan balas dendam pada kalian. Tidak, teman. Dia melihat apa yang Tuhan kerjakan semua demi kebaikan satu bangsa. Disitulah dia bisa baru melihat visi Tuhan. Tapi kalau kita tidak demikian, teman, terikat dengan ini, aku diperlakukan seperti ini, seperti itu, ya. Kita merasa disakiti, dikecewakan. Waktu kita naik, yang kita ingat apa? Ini waktunya saya akan tindas dia begitu. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Kita berarti tidak pernah mengerti apa yang menjadi visi baru Tuhan untuk hidup kita ini. Teman-teman dikasih Tuhan, saya kasih contoh lagi tentang anak yang hilang, teman. Ya, di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 21. Mungkin bisa tampilkan Pak Yonas. Dikatakan anak itu pergi dengan begitu bangga, punya satu identitas. Sampai dia akhirnya terpuruk, lalu dia menjadi penjaga babi. Saya percaya dia mau jadi CEO di Yaski nggak dipakai. Karena apa? Sekolahnya aja nggak tinggi ya. Nggak ada pengalaman kerja. Yang pengalamannya apa? Berfoya-foya. Dikatakan lalu, anak itu bagaimana teman? Waktu dia terpuruk, dia merasa terhina ya. Kenapa? Dia tahu hidupnya itu menjadi tidak lagi punya identitas lagi. Ya, dia katakan apa? Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi si anak bungsu ini teman-teman, selain dia mengatakan betapa banyak orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya, menunjukkan apa? Waktu bersama bapaknya adalah bapak majikan yang penuh kasih, majikan yang peduli, bahkan hamba-hambanya aja makanan berkecukupan. Kenapa aku harus meninggalkan dia? Kenapa aku harus meninggalkan rumah demi memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan aku? Akhirnya aku terpuruk semikian rupa. Teman, ini satu bentuk penyesalan yang apa? Dia melihat keadaan dia saat itu, tapi dia melupakan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memaksa meminta harta warisan. Nah 18 kita perhatikan. Ini proses inovasi yang terjadi. Dia katakan setelah dia menyadari, cukup nggak? Nggak cukup. Dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Baru sadarnya nggak cukup teman-teman. Ada orang sadar merokok itu tidak baik. Ya, minum bir itu nggak baik. Baru sampai sadar. Tapi nggak ada perubahan. Sudah baik ya sadar. Lalu dikatakan ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini satu komitmen teman. Ya. Lalu dia bangkit, dia bilang, aku akan mengakui dosaku. Dia bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Dia akan akui itu, confess. Aku akan bangkit dan pergi. Ini satu komitmen, sudah bagus ya. Tapi komitmen itu jangan sampai jadi komat kamit begitu. Ya enggak? Sudah lebih baik daripada sadar.
tapi belum ada perubahan. Ya, sampai kalau dia bilang ayat ke 20 apa yang terjadi teman-teman? Setelah dia bilang, ya aku ketemu bapakku, yang penting aku nggak usah jadi anak juga nggak apa-apa, asal diterima sebagai hamba juga. Dia bilang oke, di dalam ayat 19 tadi ya, menjadi orang upahan. Lalu dikatakan ayat 20, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Teman-teman, waktu dia bangkit dan pergi kepada bapaknya, disitulah terjadi perubahan. Kalau hanya baru menyadari, sudah baik. Kalau baru sampai membuat komitmen, sudah baik. Tapi waktu dia bangkit dan pergi ya ke rumah bapaknya, pergi kepada bapaknya, disitulah terjadi perubahan. Dan kita lihat teman-teman, waktu dikatakan di ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah Bapa yang di surga teman-teman. Waktu kita mengalami keterpurukan, waktu kita salah melangkah, waktu kita mengerti bahwa kita telah mendukakan hati Tuhan begitu rupa, Tuhan selalu terbuka pintu hatinya untuk kita datang. Ya, waktu datang anak itu tuh bapaknya, aduh anakku, kamu udah nggak mandi berapa minggu, berapa bulan, baunya tuh jadi dia explode. Aduh, cepet dia panggil pelayan ya. Dia bilang, cepet ayo mandikan dia dengan kembang 7 rupa supaya wanginya mungkin nggak cukup 7 rupa, 70 rupa begitu ya. Direndam di air. Tidak. Bapaknya peluk dia, saudara yang kasih Tuhan. Saya kalau bayangkan ini luar biasa loh, karena saya terharu. Betapa ini cerminan Bapa kita di sorga. Betapa kotornya dan ini menjijikannya kita. Kita mau dipeluk. Dan waktu dipeluk teman-teman apa tujuannya? Untuk dijadikan manusia baru. Diperbarui. Itulah Bapa kita. Nah teman-teman dikasih Tuhan. Jadi kita melihat ya. Tuhan kita adalah Tuhan. Poin ketiga adalah bicara dimensi praktis. Tadi kita bicara dimensi rohani. Inovasi adalah menemukan jalan dan sungai. Yang kita baca di Yesaya 41 tadi ya. 43 tadi. Menemukan jalan dan sungai di tengah kesulitan. Yaitu menemukan jalan dan sungai. Sebenarnya dikatakan di Yesaya 43 ayat 18-19 ya. Dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Teman-teman, kalau yang ngomong ini, tapi kalau sekarang mungkin konteksnya udah beda ya. Cina itu udah membuat padang gurun itu hampir 10-20% itu menjadi tanah pertanian. Itu luar biasa. Tetapi kalau dalam konteks ini teman-teman kita melihat apa? Tuhan bekerja, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah padang gurun yang saya katakan tadi tempat di mana area tempat orang kehilangan arah. Ya, tidak ada kepastian, ya, tempat yang kering dan gersang. Tetapi Tuhan katakan kita lewat inovasi yang Tuhan kerjakan menemukan jalan yang baru. Nah, dibicara tentang menemukan jalan yang baru ini teman-teman ya. Ini secara praktis ya, kita mau melihat dikatakan bahwa kita dipimpin Tuhan untuk menemukan jalan yang baru. Ini bicara tentang kreativitas. Ketika cara yang lama sudah tidak lagi relevan, lalu kita melihat risiko yang besar, kita ditantang harus berani berinovasi mencari jalan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, saya teringat tentang sejarah tentang arloji quartz, teman-teman. Ya tahu yang quartz ya. Nah, itu pada tahun 1960, negara Swiss itu adalah pembuat jam tangan nomor 1 di dunia. Dia itu sekitar 85% menguasai pasar jam tangan di dunia. Lalu ya seorang yang bernama Warren Morrison, orang Kanada, menawarkan teknologi quartz yaitu baterai. Lalu apa yang dikatakan oleh Swiss ya? Mereka bilang waktu si Warren menawarkan jam quartz pertama yang dari Bell Telephone Laboratories, teknologi quartz itu, lalu pengusaha Swiss itu mengatakan begini, we are the best watchmakers in the world. Cara lama kita sudah terbukti sukses ratusan tahun. Jam tangan itu harus pakai roda gigi besi, bukan pakai baterai plastik. Itu konsep mereka. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka menolak untuk menerima perkara baru ini, penemu tersebut membawa idenya ke Jepang. Dan di Jepang, ide ini diterima oleh sebuah perusahaan yang bernama Seiko. Lalu tahun 1969 diproduksi massal oleh Seiko ke seluruh dunia. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dalam waktu singkat, jam tangan baterai buatan Jepang menguasai dunia.
Swiss kehilangan jutaan pelanggan dan hampir bangkrut total. Karena mereka hanya terlalu nyaman dalam satu comfort zone dengan cara yang lama dan menolak berinovasi. Teman-teman yang kasih Tuhan, dalam mengikut Tuhan seringkali kita bertindak seperti pengusaha Swiss tersebut, bukan? Kita begitu melekat dengan cara lama, pengalaman lama atau kenyamanan yang lama. Kita bahkan senang dengan hari ini, I'm doing nothing. Yang penting hidup saya tidak merugikan orang lain, tidak melakukan hal yang jahat, that's enough begitu. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak, teman-teman. Kita harus berinovasi diri kita untuk melihat berbagai peluang di mana kita bisa mempersembahkan buah Injil bagi Tuhan. Menginovasi kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Bukan sekedar fisherman. Bukan hanya hidup dalam mata pencarian kita semata, tapi bagaimana membawa kehidupan bagi orang sekitar kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, seringkali kita seperti pengusaha Swiss ini, ya, watchmaker di sini. Saat Tuhan ingin membawa kita masuk ke musim yang baru, kita menjadi takut. Lalu kita ragu dan menolak. Padahal itu adalah cara Tuhan untuk membuat jalan yang aman bagi masa depan saudara dan saya. Teman yang kasih Tuhan, lalu kita melihat bahwa dikatakan untuk membuat jalan, ya, hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sungai itu melambangkan akan mendatangkan kesegaran. Sungai melambangkan berkat yang mengalir dan memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Nah, inovasi yang kita lakukan secara praktis harus mendatangkan ketenangan, mendatangkan sukacita, menjadi berkat bagi orang banyak. Bukan malah menimbulkan stres dan kekhawatiran yang menguras banyak energi, banyak pikiran kita. Nah, teman, inilah inovasi rohani. Kita melihat mulai dari mana? Yang paling sederhana, yaitu apa? Teknologi komunikasi kita sekarang yang paling hebat apa sih? Nah, smartphone, ya, untuk berkomunikasi kan. Tapi Tuhan sudah memberikan satu inovasi yang tetap berlaku dari dulu hingga sekarang. Apa kira-kira? Berdoa. Teman-teman, kalau mau ketemu orang penting, ya, saya baru mau ketemu camat aja, kebetulan saya ketua RT gitu. Itu waktunya sebulan belum dapat jadwalnya. Ini baru ketemu camat nih. Ya. Apalagi ketemu orang-orang dari level menteri, saya bisa bayang betapa sulitnya, teman-teman yang kasih Tuhan. Tapi kita dikasih ketemu Tuhan anytime, nggak perlu waktu tertentu, ya. Ya, nggak ada perlu isya, nggak perlu subuh, nggak boleh tunggu sampai lohor. Anytime kita boleh ketemu dia, kontak dia, datang ke hadirat Tuhan, ke takhta Allah. Tapi berapa banyak yang kita lakukan? Mungkin kita datang, tapi yang kita lakukan apa, teman? Minta-minta aja. Tuhan, Engkau tahu hidupku seperti ini, Tuhan. Gaji tidak naik-naik, perusahaan yang begitu memeras, seperti anduk begitu aman, ya. Ini bukan pengalaman pribadi, ya, teman-teman, ya. Atau ada yang bilang, Tuhan, aku dikecewakan oleh seorang pria yang aku sudah mengharapkan akan jadi teman hidupku. Akhirnya bikin aku jadi gila. Itu orang bukan Kristen jadi gila, ya. Tapi kalau orang Tuhan bukan gila, tapi harus apa? Lagi. Ya. Nah, teman, dalam keadaan seperti itu, kita selalu datang kepada Tuhan, minta ini dan itu. Tapi pernah gak kita mengubah cara doa kita? Ini satu inovasi. Kita melihat apa? Waktu datang kepada Tuhan, saya menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Di mana seluruh masalah yang saya alami sudah lewat, ya. Teman-teman, kalau lihat Yesaya 59 ayat 1-2, tolong, Mas. Teman-teman, datang berkomunikasi dengan Tuhan begitu mudah, anytime. Tetapi dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tuhan bisa dan dengan kekuasaan kedaulatan Dia. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Teman-teman yang kasih Tuhan, itulah karena yang menjadi penghambat kita. Jadi kita perhatikan, teman-teman, ya, waktu dialami oleh Yusuf, waktu di dalam keadaan terpuruk, apa yang dilakukan? Dia terlibat dengan marah kepada Tuhan, kecewa? Tidak. Dikatakan dia bekerja sebagai di penjara, dia disayang oleh penjara. Kenapa? Dia melakukan hal yang baik dan Tuhan menyertai. Dan saya percaya Tuhan menyertai Yusuf bukan tanpa alasan. Karena Tuhan lihat Yusuf menjaga hidup dia tetap bertahan pada Tuhan, bersama Tuhan, dan hidup yang kudus sampai pada waktu ujian masalah
perzinahan, dia tetap dia sangat menghormati Tuhan. Bukan karena tertarik. Padahal dalam usia Yusuf itu, waduh, bisa bayangin ya, gampang tertarik. Pernah bayangin nggak istri Potifar seperti apa? Potifar itu kan orang penting. Kalau Firaun mau cari istri kan dia pemilihan Miss Firaun. Nah yang itu buat ini. Lalu Potifar mungkin dia perlu cari orang yang cantik dari mana? Dia bilang Miss Padang Pasir atau Miss Unta begitu ya. Nah ya dicari. Lalu kemudian tubuhnya dirawat teman. Tubuhnya bukan lagi mandi pakai air mawar, tapi susu onta begitu. Sehingga terjaga semuanya, mandi luar biasa. Tetapi bagaimana Yusuf bisa bertahan? Itu yang kita lihat luar biasa, yang kita harus menjadi panutan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita melihat di dalam kehidupan kita harus seperti burung Raja Wali. Tahu nggak kalian beda burung Raja Wali dengan burung yang kecil? Waktu badai datang, ya burung-burung kecil langsung lari ke lubang, ke sarang. Mereka mengumpat, ya menghindari, cari pohon yang lebih tinggi karena badai datang. Tapi pernah perhatikan nggak Raja Wali? Waktu badai datang, ya mereka kemana? Dia rentangkan sayapnya, mengikuti angin terus kemana? Dia lewati awan terus naik sampai ke atas. Jadi di atas itu kan badai hanya ada di awan ya. Di atasnya itu langit. Dan disitulah dia. Nah teman-teman, itulah yang Tuhan mau. Kita seperti Raja Wali. Ya, Yusuf seperti Raja Wali. Waktu menghadapi badai, menghadapi banyak kekecewaan, dia tidak terpuruk, tapi dia kembangkan sayapnya dan terus menerbang tinggi sampai akhirnya melewati awan dan bertemu dengan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, kita melihat poin keempat adalah bicara tentang aplikasi praktis. Bagaimana kita berinovasi hari ini? Ada 3 poin teman-teman ya. Pertama, kita berani terbuka terhadap perubahan. Entah usia, pengalaman masa lalu kita tidak membuat kita menutup diri dari cara-cara baru yang lebih baik, lebih aman dan lebih efisien. Contohnya kita lihat banyak orang masih terjebak dengan mesin tik, ya. Padahal orang sudah dengan teknologi AI. Ya, ada orang bilang AI itu akan meninggalkan manusia. Itu menurut saya salah. Dan saya pikiran saya dengan Gubernur Shirley Juanda. Shirley Juanda bilang apa? Bukan AI meninggalkan manusia, tetapi dia bilang manusia yang menggunakan AI akan meninggalkan manusia yang tidak pakai AI. Jadi teman-teman, itu tetap alat. Dan orang yang mau pakai itu, dia akan berkembang. Lalu kedua adalah melangkah dengan hikmat dan kehati-hatian. Inovasi bukan satu tindakan ceroboh. Inovasi yang benar selalu melibatkan hikmat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita menjaga seluruh aspek kehidupan kita agar tidak rusak oleh keputusan yang salah. Teman-teman, kalau kita melihat Kisah Keluaran 31 ayat 1-5. Tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita lihat ya, Adam dan Hawa disebut sebagai crown creation, ciptaan yang puncak. Begitu menikmati hidup tanpa dosa, hidup berkecukupan secara jasmani, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tetapi karena mereka ingin berinovasi sesuai dengan apa yang dikatakan ular. Bukan seperti yang Tuhan perintahkan, pelihara taman, tapi itu ular bilang apa? Matamu akan terbuka. Ketika engkau makan buah ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, seperti Allah. Dan mereka lakukan itu. Dan itu menjadi satu tindakan yang fatal. Dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Teman-teman yang kasih Tuhan, keputusan yang salah dengan hikmat, inovasi yang tanpa hikmat dari Tuhan membuat penderitaan yang lebih berat lagi. Yang poin ketiga adalah terakhir teman, mengandalkan Tuhan sebagai sumber inovasi. Kita lihat dalam Keluaran 31 ayat 1-5. Silakan. Teman-teman, kita melihat ya. Dikatakan Keluaran 31 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Teman-teman, jelas firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa Bezaleel itu diutus untuk membuat kemah Tuhan
Tetapi dikatakan semua keahlian dia, Tuhan katakan, kupenuhi dia dengan roh Allah. Berarti teman-teman, semua talenta kita, semua bakat kita itulah datang daripada Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, kehidupan kita tidak akan berubah menjadi mata air kalau bukan Tuhan yang membukanya. Tugas kita adalah taat, kita fleksibel di tangan Tuhan, dan mau melangkah ketika dia menunjukkan arah yang baru. Teman-teman dikasih Tuhan, kita belajar dari kisah seorang anak. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 5-10 ya. Yohanes 6 ayat 5 dikatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Teman, waktu Yesus menanyakan begitu, ayat 6 mengatakan apa? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Sebab Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tapi kita lihat teman-teman, ini satu proses di mana Tuhan bilang, ini orang ini gak cukup makan makanan rohani saja. Mereka perlu diisi perutnya. Lalu Filipus jawab apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. 200 dinar adalah 200 hari kerja. Ya. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus berpikir dengan cara berpikir yang lama. Dia telah ikut Tuhan. Ya. Berapa lama dia ikut Tuhan, melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Tetapi cara berpikirnya apa? Sangat cara berpikir duniawi. Sampai dia katakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ya, dia nggak berkata, Tuhan kalau itu yang engkau inginkan, tolong kasih tahu saya apa yang harus saya kerjakan. Tapi langsung dia mau counter yang Tuhan minta. Kemudian kita lihat yang ironi berikut apa? Dikatakan seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Berarti apa? Anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan untuk makan dia sehari hari itu saja. Tapi kenapa dia mau bawa, teman-teman kasih Tuhan? Karena dia tahu ada pergumulan yang dialami oleh murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Andreas? Andreas nggak bilang begini, Tuhan, puji Tuhan. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang dikatakan apa? Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ada seorang anak kecil, teman-teman, bukan dari ring 1. Dia nggak pernah dengar Tuhan bersama-sama dengan dia. Hanya dia dengar firman Tuhan. Dia hatinya terpaut pada Kristus. Dia tahu ada pergumulan. Dia datang kepada Andreas. Mungkin Andreas bilang, lu anak kecil mau ngapain sih? Lu nggak tahu urusan orang besar. Ya katanya, mau ngapain 5 roti 2 ikan? Buat kamu saja belum tentu cukup begitu ya. Tapi anaknya mungkin dia yang tolonglah Pak, ini saya bawa ke Tuhan Yesus. Ya, bawa. Akhirnya dibawa juga. Nih Tuhan, bos, ada yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi mau bikin apa dengan itu? Lalu kira-kira Yesus bilang apa waktu bilang itu? Betul juga ya, mau bikin apa ya roti sebanyak itu? Di ayat 10 teman-teman coba lihat ayatnya, apa yang dikatakan? Mas Yonas ayat 10 apa? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. And the rest you know. Ya. Waktu suruh duduk kenapa? Yesus berdoa dan memberkati dan akhirnya bisa mencukupi untuk 5.000 orang. Teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah inovasi yang Tuhan bikin. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ya kita belajar sangat ironis. Andreas, Filipus berpikir dengan cara berpikir seperti orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi anak ini bukan dari ring 1 yang tiap hari ikut Yesus ya. Tapi dia melihat ada satu kebutuhan dan dia mau berikan. Dan sampai hari ini dia dicatat walaupun namanya tidak dikatakan orang yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Mungkin orang banyak gak tahu dari mana roti ini. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah lupa. Memori Tuhan tidak pernah terbatas. Unlimited. Siapapun yang bekerja melakukan yang terbaik, Tuhan tidak akan pernah lupakan. Teman-teman dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dinamis. Tuhan katakan tadi dari Yesaya 43 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Mari kita tinggalkan kekhawatiran masa lalu. Kita sambut, kita lakukan inovasi rohani yang praktis dari Tuhan. Lalu jalan masuk melewati pintu-pintu berkat yang Tuhan sediakan. Sehingga kita memiliki damai dan sukacita. Dan saya ajak teman-teman untuk membawa pulang 3 hal. Pertama, buka mata kita. Apakah kita sudah melihat tunas yang baru yang sedang Tuhan tumbuhkan dalam hidup kita hari ini? Kedua, kita buka hati kita. Berani melepas cara-cara lama yang sudah tidak efektif dan melelahkan, lalu terima yang baru dari Tuhan.
Yang ketiga, kita menikmati inovasi yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang pasti akan membuahkan sungai kesegaran, bukan menambah beban stres bagi jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, berikan kami keberanian Tuhan dan hikmat untuk melangkah ke dalam perkara yang baru yang sudah Tuhan sediakan di hadapan kami. Biarlah kami mengerti bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan semata dan berpangku tangan dan tidak tahu mau harus mengerjakan apa. Tapi biarlah dengan hikmat bijaksana Tuhan, kami boleh melakukan inovasi, perubahan-perubahan yang berikan hasil yang jauh lebih maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas ini, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yusak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dari baris sebelah kiri saya, dilanjut sebelah kanan, diiringi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan, yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan pakai untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti minta kesediaan Bapak Yusak untuk doa syafaat dan doa penutup. Mari kita angkat satu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom, kami datang kepada Tuhan yang kudus untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kami. Bagaimana Tuhan sudah memimpin ibadah sepanjang hari ini, bahkan juga ibadah di masa yang ke depan dan di yang masa lalu, semuanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Bapa di surga, kami ingin berdoa ya Bapa, untuk apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Kami tidak jemu-jemunya dan tidak putus-putusnya berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk mereka yang duduk dalam pemerintahan, yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan kuatkan. Dan juga untuk mereka yang saat ini sedang berupaya untuk mencari kepentingan bagi diri sendiri lewat jabatan, lewat kedudukan dan kekuasaan yang mereka dapatkan. Ingatkan mereka bahwa pada satu saatnya ada waktu yang Tuhan katakan, enough is enough. Dan mereka harus bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tolonglah ya Bapak, negeri kami ini jangan sampai masuk ke dalam keadaan yang carut marut. Dan semuanya itu akhirnya menimbulkan harapan sia-sia dari seluruh bangsa kami untuk mencapai kehidupan yang adil, kehidupan yang makmur. Kami percaya Tuhan terus pimpin bangsa kami dan seluruh pemimpin negeri ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergiat di dalam pelayanan di Yaski ini. Tuhan tahu semua kesibukan yang ada, dan dalam menjalankan seluruh pelayanan yang ada, mereka dalam keadaan sakit, mungkin imannya mengalami tawar hati, mungkin juga mereka mengalami banyak pergumulan dalam ekonomi dan banyak hal yang lainnya, yang sampai harus mencucurkan banyak air mata. Tuhan tolonglah ingat dan lihat anak-Mu satu persatu. Ingatkan mereka bahwa dalam keadaan seperti ini jangan sampai mereka terpuruk, tapi mereka boleh memandang pada hadirat Tuhan seperti seekor Raja Wali yang terbang tinggi sampai dekat dengan Tuhan, dan boleh melihat bagaimana Tuhan akan menciptakan sungai di tengah padang gurun dan membuat jalan di padang belantara. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Pak punya Allah seperti Engkau, dan Allah yang terus mendengar doa kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah mati di kayu salib menebus kita dari kebinasaan, dan di dalam penyertaan Roh Kudus boleh senantiasa memimpin hidup kita, memberkati hidup kita, supaya hidup kita dengan inovasi dan hikmat daripada Tuhan boleh dipakai untuk membawa lebih banyak jiwa dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.